Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Dalam video kali ini saya akan mengulas trik dan perangkap catur Gambit Tennyson. Oke, sebelum kita mulai, perlu diketahui bahwa trik dan perangkap pembukaan ini hanya dapat efektif menghadapi pemain pemula atau berperingkat rendah. Ditambah kemungkinan besar bahwa lawan akan jatuh dalam perangkap ini ketika dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir, sehingga kita harus memainkan trik ini kebanyakan di permainan cepat seperti di blitz chess atau ballet chess. Oke, kita mulai saja. Apa itu perangkap catur Gambit Tennyson? Oke, kita mulai dengan pion E4. Hitam merespon dengan pertahanan Skandinavia. Sekarang sebagai putih kita akan memainkan langkah kuda yang mengejutkan. Sekarang di sini posisi pembukaan ini jarang terjadi kalau hitam tidak merespon dengan D5. Lawan kita umumnya memainkan pion ke E5 dan sangat jarang orang merespon dengan D5. Oke, kita akan tunjukkan cara lain bagaimana untuk mendapatkan posisi seperti ini. Mari kita mulai dengan langkah kuda. Langkah kuda ini mengundang hitam memainkan langkah pion D5 yang memungkinkan putih memainkan E4 dan mengatur gambit. Di sini langkah paling alami dari hitam adalah memukul pion dan kemudian putih memainkan kuda ke G5 menyerang pion. Dan biasanya pecatur pemula akan terpancing untuk mempertahankan pion E4 ini. Dan hitam memiliki banyak pilihan. Dia bisa memainkan gajah ke F5 atau menteri ke D5 atau kuda ke F6 dan atau bahkan pion ke F5. Oke, kita akan menunjukkan trik-trik yang paling umum dan masuk akal. Oke, bagaimana jika hitam bermain kuda F6? Untuk ini putih memainkan D3. Hitam terpancing untuk memukul pion dan putih balik memukul dengan gajah. Dalam posisi ini, bila hitam adalah pemula, biasanya tidak nyaman dengan kuda putih G5 dan terpancing memainkan H6, mengusir kuda. Banyak yang berpendapat bahwa langkah ini sangat buruk dan tidak akan terjadi pada pertandingan nyata. Tapi ini perlu dipelajari karena langkah ini sangat buruk. Dan lihat, bila hitam adalah pemain pemula, ia tidak nyaman melihat perwira lawan mereka mendekati daerah pertahanan. Terutama hal itu adalah kuda yang mengancam sisi sayap raja hitam. Jadi hitam mencoba mengusir kuda putih dengan memainkan H6. Siapapun yang belum pernah melihat perangkap ini sebelumnya memiliki peluang yang sangat besar untuk terjebak. Jadi setelah ini putih memainkan kuda memukul pion F7, menggarpu menteri dan benteng, dan raja dipaksa memukul. Kemudian putih memainkan gajah H6 skak, raja memukul dan menteri hitam hilang. Sekarang kita kembali ke posisi ini dan kita tunjukkan apa yang terjadi jika hitam memainkan gajah F5. Di sini putih dapat menyerang pion dengan kuda C3. Sekali lagi hitam mencoba mempertahankan pion ini sehingga ia bermain kuda F6. Dan sekarang putih akan menyerang pion untuk ketiga kalinya dengan memainkan menteri ke E2. Ini akan memaksa hitam bermain menteri ke D4 untuk mendukung pionnya. Jika hitam mengikuti alur ini, maka hitam akan cepat mengalami keruntuhan. Mari kita tunjukkan bagaimana caranya. Pertama, putih bermain menteri ke B5, melakukan skak terhadap raja, menyerang gajah dan pion B7. Respon hitam cukup dipaksakan. Hitam harus menutup dengan gajahnya. Sekarang putih dapat menangkap pion B7, menyerang benteng A8. Dari sini hampir sebagian besar pemain hitam akan memainkan gajah ke C6 dengan asumsi hitam tidak hanya menyelamatkan benteng tapi juga menyerang menteri. Tetapi yang mengejutkan, putih dapat memainkan langkah indah gajah ke B5. Sekali lagi, hitam dipaksa untuk bermain menteri ke D7. Pemikiran dibalik ini adalah untuk menukar menteri dan meminimalkan kerusakan pada bangunan hitam. Tetapi hitam akan terkejut dengan langkah putih selanjutnya, yaitu gajah mengambil gajah. Tanggapan yang paling jelas adalah menteri memukul gajah yang terlihat menjadi langkah yang cukup baik. Tetapi jika dilihat dengan cermat, putih memiliki langkah yang menakjubkan. Bisakah sobat catur menemukan? Ya, menteri ke C8 skakmat. Sekarang kita kembali ke posisi awal.
dan menunjukkan varian yang lain. Apa yang terjadi jika hitam memainkan menteri ke D5? Ia tidak hanya melindungi pion, tapi juga menyerang kuda. Sekarang putih harus memainkan D3, melindungi kuda dengan gajah. Sekarang jika hitam memainkan kuda ke F6, maka putih cukup bermain kuda C3, menyerang menteri. Dan setelah menteri melangkah ke A5, putih dapat dengan mudah mendapatkan kembali pionnya. Dan seperti yang kita lihat, putih jauh lebih maju dalam perkembangan perwira. Jadi itu sebabnya jika hitam ingin mempertahankan keuntungannya, maka ia harus memukul pion ini. Sekarang sekali lagi putih menangkap dengan gajah, yang terlihat sangat aneh karena putih memberikan pion gratis G2. Jadi langkah paling alami hitam adalah memakan pion G2. Hitam tidak menyadari, tapi sebenarnya ia telah jatuh ke dalam perangkap lain. Karena setelah ini putih memainkan gajah ke E4, menteri terperangkap dan tidak punya peta untuk pergi. Satu-satunya kotak aman yang tersisa adalah petak G4, tetapi setelah pertukaran menteri dan ditangkap balik oleh gajah, putih akan memainkan gajah memukul pion ke B7 dan benteng hitam hilang dan putih menang. Oke, sekarang mari kita lihat langkah lain. Jika hitam memainkan F5, saya akan mengatakan bahwa ini adalah langkah terburuk hitam dan putih bisa memanfaatkannya dengan sederhana. Bermain gajah ke C4, menyerang petak terlemah F7. Di sini hitam dibiarkan tanpa opsi sehingga ia harus bermain kuda H6 untuk membackup petak F7. Setelah ini putih dapat bermain D3. Jika hitam ingin ngotot mempertahankan keunggulan materinya, maka ia harus memukul pion. Bermain sebagai putih, kita tidak akan terlalu khawatir tentang pion ini dan lebih memilih bermain rokade, mengamankan raja dan mengaktifkan benteng. Jika hitam bermain serakah dan terus memukul, maka putih dapat balik memukul dengan menteri. Yang ingin putih lakukan adalah membersihkan papan, menciptakan lajur terbuka dan melibatkan lebih banyak perwira untuk menyerang. Putih memiliki menteri yang menyerang pion F5. Putih juga memiliki gajah dan kuda yang menekan petak lemah F7. Putih juga siap menguasai lajur terbuka D dan E dengan menempatkan bentengnya. Sedangkan hitam hampir semua posisinya terblokir dan sangat defensif. Jadi semuanya putih memiliki banyak opsi menyerang dan itu posisi sangat baik untuk putih. Dan putih sangat berpeluang besar memenangkan permainan dalam posisi ini. Oke sobat catur semua, demikianlah video kali ini, yaitu tentang jebakan catur Gambit Tennyson. Semoga bisa memperkaya khasanah pembukaan catur kita dan menghemat waktu kita dalam fase pembukaan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.